Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Kita akan kembali share ya analisa untuk satu minggu ke depan, mulai hari Senin tanggal 24 Februari sampai hari Jumat 28 Februari 2025 ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di monthly dulu ya. Jadi untuk minggu depan itu kan close monthly. Jadi walaupun ini belum close, tapi ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan. Jadi kalau kita lihat dari bulan sebelumnya di bulan Januari untuk candlenya kan bullish. Kemudian currently candle atau candle yang sedang berjalan ini juga bullish, walaupun belum close ya. Ya, nanti kita akan lihat untuk bulan ini. Kalau kita lihat dari monthly-nya, kalau ternyata ini close-nya itu menjadi ekor panjang, maka ada kemungkinan harga ini akan reverse. Tapi ini kan ada target ya, psikologis itu di harga $3.000. Nah, dari jarak harga ini sampai ke $3.000 itu nggak jauh ya, hanya sekitar 650 pips dalam satu minggu masih mungkin bisa tercapai gitu ya. Jadi secara biasnya itu masih bullish dari monthly ya. Oke. Jadi apakah harga nanti akan sweep dulu ke 3000? Ya, kita akan nggak tahu ya. Kalau kita turunkan time frame-nya di nanti, kita akan mengetahui alurnya bagaimana. Tapi yang jelas ini memang kayak agak ada yang nahan gitu ya, berat gitu. Nah, ini dari weekly-nya nampak jelas bahwasanya ini adalah sebuah kompresi. Kalau dari struktur Smart Money Concept di weekly itu sudah terjadi break of structure ya. Di sini itu jadi boss. Maka harga ini secara sinyal atau tanda-tandanya masih akan kuat naik, tapi ini ingat, ini sebuah kompresi semua ya. Ini sebuah liquidity semua yang sewaktu-waktu akan bisa disapu. Antara ideal 12 ke bawah atau either dia akan lanjut rally lagi di atas 3000 ya. Tapi di atas 3000 mungkin nggak terlalu jauh ya. Mungkin 3050, 3000 berapa lah, tapi nggak sampai yang 3000 berapa ratus itu. Kemungkinan 3000 ini akan ada efeknya. Akan ada aksi taking profit ya, maksud saya begitu. Oke, di weekly-nya walaupun ini juga belum close, nah nanti kita akan tanda ini di weekly-nya kalau memang ternyata terjadi close body candle ini atau berhasil berada di atas previous weekly di minggu sebelumnya, maka masih akan lanjut naik. Tapi kalau ternyata hanya naik sweep bikin high lagi, kemudian close-nya berada di bawah candle previous weekly di minggu sebelumnya, maka kemungkinan besar harga ini akan menuju ke retracement. Oke. Di daily. Oke, di daily, di harian, candle harian. Nah, di sini terlihat adanya sebuah akumulasi ya. Ini kan terlihat adanya sebuah akumulasi. Buyer seller masih terlihat adanya kekuatan cukup seimbang ya. Ini 1, 2, 3. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat itu muncul candle ekor panjang ya, lebih ke doji. Dan ini teman-teman bisa lihat 1, 2, 3. Ini adalah pattern liquidity ya. Jadi ada pengambilan high secara shadow, ini juga shadow dan tidak berhasil nge-break body di hari Rabu. Oke, di daily kita akan pindahkan ya. Itu untuk all time high-nya ya. Masih di harga 2954.955. Nah, di sini kita akan coba pasang untuk previous daily high-nya di sini ya. Di harga 2949.930. Oke.
untuk previous daily low-nya kemarin berhasil di sweep, jadi ini mengambil sebuah liquidity internal. Ini juga masih ada fair value gap. Ini cuman masuk fair value gap dikit, kemudian dia naik lagi ya. Secara ini takutnya kalau kita berasumsi ini mulai turun ya, ternyata malah dia sikat bantai ke atas gitu ya. Karena yang udah-udah nih ya modelnya ya, ada fair value gap naik, mana lagi fair value gap naik, ini fair value gap naik, fair value gap naik, fair value gap naik ya. Ini juga bisa kemungkinan terjadi fair value gap naik gitu. Tapi terlihat bahwasanya ini juga mulai ada perlawanan. Kemarin tuh hari Kamis juga saya dapat sell, jadi lumayan turunnya juga nih. Doji ini juga sebuah tanda apa ya, tanda bahwasanya seller ini juga lumayan masuk ya. Jadi mungkin ini sebuah asik taking profit, atau para smart money sudah ambil untung lah ya, atau dia berusaha ngedam untuk dapat harga yang lebih murah lagi, untuk berharap harga masih lanjut naik ke atas. Kita nggak pernah tahu ya namanya market itu, kita hanya berusaha mencari probabilitas atau analisa. Oke, di daily-nya kita sudah, oke sebentar kita pindahkan dulu di previous daily low. Oke, 2916.820 itu di daily. Kemudian di 4 jam, oke, di 4 jam justru sudah ada trading range ya. Ada trading range. Kenapa trading range? Karena sudah ambil pullback sebagai inducement. Oke, yang terakhir ini sudah menjadi break of structure, kemudian ini sudah menjadi trading range. Kalau dari H4 kita sudah punya struktur nih, high dan low valid. Oke, kita akan coba tarik Fibonacci. Area mana yang akan yang kita tandain sebagai area demand order block untuk area entry kita buy di sini. Ini nampak jelas, ini sebuah area demand ya. Ya, demand. Ada order block. Saya rasa order block yang ini bagus. Berada di level golden ratio. Ya, kalau seumpama harga turun ya, katakanlah dia udah ambil inducement, dia naik, kemudian di sini kan nanti kita cek di time frame lebih kecil tuh seperti apa. Nah, di sini kita akan coba cari konfirmasi untuk buy. Bisa lanjut naik, bisa jebol. Kalau jebol berarti apa? H4-nya cek change of character. Simple aja. Jadi semua probabilitas kita udah siap ya. Artinya yang kita lakukan itu hanyalah apa? Hanya memitigasi resiko. Jadi setup kita sudah bikin, ya tinggal kita hitung resikonya, berapa lot, berapa kehilangan kita, berapa dolar, berapa profitnya. Itu yang wajib kita harus hitung betul ya. Jadi misalkan setup itu kita gagal ya is okay lah. Namanya kita sebuah probabilitas ya. Namanya trading itu ya seperti ini. Jadi bisnis itu ya seperti ini. Kita harus hitung risikonya bagaimana. Kalau ternyata rencana kita gagal, nah kayak gitu aja. Di 4 jam ya. Kita nanti paling di sini kalau sempet ya, nanti cari konfirmasi entry di ya M15 atau M5 ya. Coba cukup. Atau kalau bisa di M1 juga nggak apa-apa. Tapi di area ini kita tandain pasang alarm, masuk area sini kita baru cari konfirmasi untuk entry gitu ya. Oke, di 4 jamnya sudah ada trading range. Oke, kita ada plan begini ya. Di 4 jam, di 1 jam, di 1 jam sudah sempat ada break of structure ya. Kemudian low validnya ini diambil, tapi masih sweeps. Ini
bahu kiri, kepala, bahu kanan. Bisa aja head and shoulders. Turun menuju area entry MH4. Ini sudah diambil liquidity, tentunya di sini banyak stop loss ya. Ada banyak stop loss. Ya gini, di H1 itu ada struktur, tapi pullbacknya ini berada di dalam zona minornya ya, jadi dalam struktur internalnya. Jadi inducementnya ini sifatnya lemah atau ya minor, bukan major. Kalau misalkan yang saya suka itu ya inducement itu atau pullback berada di after terbentuknya sebuah break of structure, kemudian ada validasi high, itu saya lebih suka. Jadi terus di bawah juga ada apa namanya zona point of interest yang bagus. Ini sebenarnya juga di sini ada reaksi kemarin itu. Di sini ada reaksi, ini order block, ada reaksi kan. Cuman dia naik, di sini juga ada tahanan. Jadi hanya dari SND ke SND naik lumayan. Dari area poin ini sampai sini itu 220 pips. Cuman saya kemarin dapat ngebuy juga sih ya. Lupa saya. Kita akan tunggu sih ya di H1. Kalau ini benar-benar di break, maka akan menjadi change of character. Nah, kita akan tunggu di area sini untuk cari seperti tadi. Ini kan zonanya H4 tadi ya, zona H4 demand. Kita akan coba cari konfirmasi entry lagi. Jadi lebih banyak menunggu sih ya untuk minggu depan. Oke, di H1 ada potensial head and shoulders. Head and shoulders ini pattern pembalikan atau bearish ya. Gini. Ya harus tunggu break neckline. Neckline-nya di mana Bang? Di sini. Ini neckline semua atau ya support lah. Atau kalau di SMC ini menjadi low validnya di H1. Ini kan marketnya extend ke sini nih low validnya. Kalau ini di break, harus di break yang ini ya, bukan yang ini. Ini udah kita pindahkan ke sini, low validnya di sini. Kalau di break itu akan menjadi change of character H1. Change of character H1 itu di 2916.820 itu menjadi low validnya. Oke, di H1. Oke, kita akan tunggu lebih sabar. Oke, itu menjadi low valid. Kalau di break maka akan menjadi change of character. Oke, kita akan pindahkan ke M30 ya. Mana tahu ada konfirmasi. M30 kita lihat kita sudah mapping change of character, kemudian break of structure. Oke, masih sweep sama. Ini masih sweep. Ya sama ini ya. Di sini inducementnya masih bullish ya, masih bullish. Kemudian di M15 saya udah gambar tadi ya, ada break of structure, dibalas change of character, dibalas lagi change of character ya. Kemudian ini sekarang juga masih bullish karena apa? Low validnya masih di sweep liquidity ya, masih di sweep. Oke, di sini saya melihat ada sebuah order block. Kalau harganya itu naik dulu, nggak ke bawah, kita akan coba cari di M15 ya. Kita akan cari konfirmasi entry di sini. Oke. Di M15 kita akan cari konfirmasi entry di sini karena ini sebuah order block yang bagus, tapi strukturnya ini counter trend ya. Counter trend, tapi saya melihat order block bagus nih. 50 pips masih oke lah. Kena stop loss ya. Ya nggak mungkin bikin margin call kalau money managementnya bagus. Ya kalau setiap setup di all in kan ya ketika probabilitasnya lagi jelek, konsekutif loss ya rungkat lah. Tapi kalau menjaga money management, maka masih aman lah secara akunnya.
di M15, kemudian di M5 ada change of karakter masih bullish. Apakah bullish? Oke, sama masih bullish ya, kita akan tandain. Ini malah di internal structure-nya ada change of karakter nih. Oke, di sini ada, oke, di sini bagus reaksinya di M3. Oke, mungkin itu aja ya untuk weekly analisa hari ini. Saya cek tadi di news belum ada revisi. Nanti di hari Senin atau Selasa kita akan coba review kembali untuk minggu depan untuk newsnya ya, di fundamentalnya apakah ada ininya berita yang untuk fundamental di news high impactnya. Tapi saya cek tadi belum keluar datanya. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran minggu depan. Jadi secara struktur utamanya masih bullish ya, ada kemungkinan retracement masih ada kemungkinan juga dia ambil ke 3000 juga masih ada. Jadi probabilitas semuanya kita masih dimungkinkan terjadi di market untuk minggu depan. Mengingat minggu depan adalah close monthly ya, jadi teman-teman juga harus hati-hati. Apa yang sudah kita lakukan di minggu-minggu kemarin, kita profit, jangan sampai di minggu terakhir kita dihabiskan malah rungkat. Jadi tetap pesan saya, tetap jaga money management. Apapun setupnya, menggunakan metode apapun, yang paling utama itu bukan setup yang paling bagus atau bagaimana. Yang paling utama kita bisa menjaga emosi kita, bisa menjaga psikologis kita dengan cara membuat trading plan dan menghitung risiko ya, dengan money management. Risiko berapa itu, stop loss itu di angka berapa, jadi kita ada setup exit dan entry-nya. Itu aja pesan saya seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk mentorship silahkan chat adminnya. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar dengan harga yang cukup terjangkau, di video langganan sudah saya buat rekaman untuk yang belajar secara mandiri ya, tapi online gitulah ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita analisakan ini semoga menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman di beberapa waktu ke depan kita mendapatkan profit manfaat yang maksimal. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.